Shalom. Shalom. Oke, aku harap kalian semua dalam keadaan yang baik ya, dan tetap selalu dalam lindungan Tuhan. Nah, tadi kan kita udah seru-seruan bareng di ice breaking tadi yang udah di-lead sama Asher. Nah, sekarang kita mau apa nih Kak Gary? Kak Pine, kita habis seru-seruan, tentunya kita mau datang beribadah dan bersekutu di Cool Friday Service kali ini. Yeay! Oh ya Gary, kita kelupaan sesuatu. Kita lupa perkenalan diri. Ya bener Kak, kita perkenalan dulu dari Kak Pine. Oke. Halo semua, perkenalkan nama aku Yosefi Natalia Lepong, Manager IR Batch 2019, dan ada partner aku untuk hari ini. Halo semuanya, nama aku Gary Davin Renata Leka dari Manager IR Batch 2020. Salam kenal semuanya. Nah, sebelum kita akan memulai Fraser kita pada hari ini, kami dari PR mau mengingatkan kembali untuk RNR yang wajib dipatuhi oleh kita semua. Nah, yang pertama, wajib mengikuti acara dari awal sampai akhir. Yang kedua, wajib open cam, kecuali bagi yang berkendala. Yang ketiga, menggunakan baju yang bebas, pantas, dan rapi. Yang keempat, dalam sepanjang jalannya ibadah, untuk diharapkan mic untuk di-mute dan untuk di-unmute di saat sesi tertentu yang akan dipandu oleh PR. Yang kelima, jika ingin keluar dari room meeting karena ada keperluan mendesak, bisa meminta izin terlebih dahulu pada room chat yang ada. Dan yang terakhir tentunya harus tetap antusias dong. Benar banget Kak Gary. Nah, sekarang kita akan memulaikan Fraser kita pada siang hari ini. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Allah Bapa yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan karena Engkau telah melindungi kami dalam tidur kami semalam. Engkau telah membangunkan kami lagi dengan tubuh yang sehat ya Tuhan. Terima kasih juga ya Tuhan karena Engkau telah memberikan kami hari yang baru, serta nafas kehidupan yang baru, kekuatan yang baru, yang boleh kami nikmati pada hari ini ya Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau berdoa ya Tuhan, sekarang kami akan melakukan ibadah Fraser ya Tuhan pada hari ini. Tuhan tolong berkatilah dan bimbinglah ibadah ini agar supaya bisa berjalan dengan baik, hanya sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ampunlah setiap salah dan dosa kami. Haleluya, amin. Selamat beribadah, Coolers. Mari beri kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita angkat pujian ini dengan sukacita. Ku diberi kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh bawah kakiku. Ku pakai kuasa Raja Mulia, bila Allah ada bersamaku, siapa jadi? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, Tuhan Yesus Tuhan, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan, terpujilah Engkau Raja segala raja. Ku diberi kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Ku pakai kuasa dari Raja Mulia, bila Allah bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku,
Engkau perisai hidupku, ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemuliaan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Shalom Coolers dan teman-teman sekalian yang sudah hadir di ibadah freezer hari ini. Pada hari ini aku mau ajak teman-teman sekalian untuk menyatukan hati kita, untuk merendahkan hati kita di hadapan Tuhan, karena kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Biarlah hanya nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Amin. Ku mau menyenangkan-Mu, Tuhan, bentuklah hati ini jadi bercanda untuk hormat-Mu, cemerlang bagai emas murni. Ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga tulus-Mu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hingga terus selalu, agar aku menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hati-Mu. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Kepada Mr. Mahayani, dipersilahkan. Baik, salam semuanya, selamat pagi, salam sejahtera, sukacita surgawi boleh kita rasakan pagi hari ini. Dan kita bersyukur karena kasih dan anugerahnya kita bisa berkumpul, kita bersama-sama boleh mendengarkan, memuji, mendengarkan firman Tuhan dan berbagi kebenaran. Nah, mari kita sama-sama berdoa dulu ya. Bapa di surga, kami tahu tidak ada yang kebetulan di bumi ini. Rancangan-Mu begitu indah atas setiap kami. Bahkan kalau kami ada sampai sekarang ini ada. Ini bukan karena sebuah accident, tapi sebuah rencana yang Engkau rajut dengan begitu indah.
Sebelum kami lahir, Engkau sudah mengenal. Ketika kami lahir, di kandungan dan lahir, Engkau pun mengetahui, bahkan jalan-jalan kaki kami Engkau ketahui. Karena itu kami percaya Engkau merindukan kami jauh melebihi kami rindu padamu. Engkau mengasihi kami jauh lebih dari apa yang kami bisa mengasihi Engkau. Engkaulah sumber kami, Engkaulah kekuatan kami. Kami mau berbagi tentang new creation, ciptaan baru, kiranya Tuhan yang menolong kami. Berbicaralah dengan seluas-luasnya, sebebas-bebasnya. Sementara hamba-Mu menyampaikan firman, kiranya Roh-Mu yang adikodrati itu mengoperasi setiap hati kami, menjawab pergumulan, dan menemukan jawaban yang paling hakiki. Kenapa kami ada? Kenapa kami harus menjadi ciptaan yang baru? Dan arah kemana yang harus kami tuju. Terpujilah Tuhan, demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur, kami berdoa. Haleluya Tuhan. Amin. Amin. Salam, suara saya semoga bisa didengar dengan jelas di musim hujan ini. Ya. Sungguh kita bisa bersyukur di dalam segala keadaan Tuhan itu tetap baik dan tidak pernah meninggalkan kita. Kasih-Nya tidak berkesudahan, rahmat-Nya selalu baru, dan kawan-kawan semua yang menjadi rekan sekerja Tuhan, yang melayani Tuhan di KUL maupun yang bersama-sama boleh menikmati ibadah, hubungan pribadi dengan Tuhan secara korporasi itu boleh dibangun dan dikuatkan. Nah, saya akan berbagi tentang new creation, ciptaan baru. Ini adalah prinsip yang sangat penting di dalam kekristenan, yaitu bukan di ajaran lain manapun tidak ada, yaitu berbicara tentang new creation, ciptaan baru, yaitu sesuatu yang sama sekali berbeda dengan sebelumnya. Dan semua hanya terjadi karena Kristus yang mati bagi kita, yang menebus kita. Jadi proses penebusan dan kita menjadi penciptaan baru ini ajaran Kristen yang benar-benar menjadi substansi kehidupan kita. Kenapa kita ada, kemana kita akan pergi, dan apa yang kita bisa lakukan sementara kita hidup. Ini keren sekali, ini luar biasa sekali. Karena itu mari kita memahami dengan prinsip-prinsip Alkitab, ciptaan baru, bukan sesuatu yang berubah secara pelan-pelan, tapi total menjadi sebuah ciptaan baru di alam roh. Ya. Tentu kita bertanya, apa maksudnya ciptaan baru? Sebagai seorang Kristen, nah, firman Tuhan di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 dengan sangat jelas mengatakan kepada kita, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Jadi kalau kita ada di dalam Kristus, kita menerima kematian Yesus dan juga penebusannya di kayu salib, karena cintanya kepada kita, sesungguhnya kita bukan diperbaharui pelan-pelan. Di dalam pola pikir, sesuai Roma 12 ayat 1 dan 2, selain mempersembahkan tubuh akan terjadi pembaharuan pola pikir, itu bukan pada tataran pola pikir, tetapi pada roh ya. Pada roh lah kita menjadi sebuah ciptaan baru. Ciptaan yang sama sekali berbeda dengan yang lama. Karena itu, ini sebuah kesadaran yang sungguh-sungguh luar biasa. Begitu kita percaya Yesus. Karena itu tidak mungkin orang bisa percaya Yesus jika bukan Roh Kudus yang menggerakkan. Jadi Yesus adalah sumber dari segala kasih dan cintanya kepada kita. Yang mau mati adalah bukti betapa Dia ingin kita semua diperbaharui, artinya menjadi ciptaan baru, bukan yang berubah pelan-pelan, tapi langsung otomatis kita menjadi ciptaan baru. Di dalam kitab Yohanes 6 ayat 63 dikatakan, rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataanku, ini ya perkataan yang kukatakan adalah kepadamu adalah roh dan hidup. Yesus mengatakan roh dan hidup. Ini luar biasa. Jadi kehidupan manusia itu sangat tergantung sumbernya, rohnya. Kalau rohnya tidak hidup, sesungguhnya dia sudah mati.
Secara fisik dia hidup, tetapi dia mati karena tidak terkoneksi rohnya dengan sang sumber hidup itu. Kalau kita juga baca di dalam kitab Yohanes 3 ayat 31, tidak saya tampilkan di situ, ini perkataan Yesus yang secara tersurat dengan sangat jelas menegaskan tentang perbedaan manusia lama dan manusia baru. Yohanes pasal 3 ayat 31, saya akan bacakan untuk kawan-kawan semua. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Barang siapa mengasihi anak, ia telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Nah, sesuatu yang mesti kita pahami di dalam Kristus, kita ini seperti ilustrasi yang tepat adalah sebuah metamorfosa. Ada metamorfosa yang tidak sempurna, yaitu perubahan dari telur menjadi belalang misalnya, belalang kecil, stage berikutnya makin dewasa, itu belalang. Berubah memang dari telur menjadi belalang, tapi tidak sempurna, nggak melalui beberapa tahap. Nah, suatu yang creation yang baru yang benar-benar total berubah, yaitu ketika dari ulat, ya, telur menjadi ulat, kemudian ulat menjadi kepompong, terus akhirnya menghasilkan sebuah kupu-kupu yang sama sekali berbeda dengan ulat. Ulat jelek, ya, rata-rata jelek, secantik apapun tetap jelek, ya, makannya rakus, semua karakter-karakternya kalau kita ukur secara kasat mata itu tidak sempurna. Tetapi begitu menjadi kupu-kupu, total dia berubah. Dia adalah penikmat madu. Dia membuat serbuk sari, datang, dibuai, ya, terjadi proses pembuahan. Dia datang ke bunga, ke madu, hidupnya bisa terbang ke sana, mengenai total berubah. Inilah contoh sebuah new creation, ciptaan baru di dalam Kristus, sama sekali berbeda. Jadi ini yang saya ajak kita semua paham, bahwa ketika kita lahir baru itu apa? Peristiwa di mana kita sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang diawali dengan mengaku kita orang berdosa. Dunia berdosa, semua keturunan Adam berdosa. Dan kita membutuhkan penolong, yaitu Yesus. Dengan mulut kita mengaku, dengan hati kita percaya. Bukan dengan pikiran, tapi dengan hati. Disitulah terjadi kita sungguh-sungguh mengundang Yesus sebagai Tuhan dan Raja. Itu proses lahir baru. Dan roh kita menjadi roh yang baru. Habit kita, habit yang baru. Semuanya berubah total. Ini kita akan melihat heran sekali ketika seseorang menjadi sesuatu yang baru. Karena ini bertentangan sekali dengan apa isi dunia ini. Kalau kita lihat di dalam kitab 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Saya akan baca, akan banyak ayat, ya, 1 Yohanes 2 ayat 16-17. Saya bacakan. Sebab semua yang ada di dalam dunia, yaitu keinginan daging, keinginan mata, serta keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, melainkan dari dunia. Jadi Bapa, roh yang baru itu tidak ada sama sekali. Nature kita berdosa sebenarnya. Yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapa tetap hidup selama-lamanya. Menjadi ciptaan baru. Yakobus 1 ayat 17 berkata apa? Semua yang baik datangnya dari Bapa yang mulia. Mari kita lihat Yakobus di pasal Yakub 1 ayat 17. Yakobus 1 ayat 17.
Saudara-saudara yang kukasihi, janganlah sesat. 16, 17. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, diturunkan dari Bapa segala terang. Padanya tidak ada perubahan atau bayangan karena pertukaran. Jadi semua kita hari ini menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh bersyukur karena di dalam Kristus kita ini ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Tepuk kiri kanan, tapi jauh ya. Katakan pada dirimu, engkau ciptaan baru. Engkau ciptaan baru, engkau keren ya. Engkau ini bukan lagi ulat, tapi engkau adalah kawan-kawan semua adalah kupu-kupu yang indah, yang hidupnya itu disenangi. Hidupnya itu berbeda total dengan manusia lama. Kita akan heran melihat nature kita. Nature kita dulu berdosa, sekarang menjadi nature yang totally berubah. Dan ini karena Kristus yang melakukan bagi kita. Nah, ada beberapa hal penting yang saya sampaikan. Ya, silakan slide-nya menyesuaikan ya. Kemudian yang pertama, kita menjadi new creation adalah itu yang belalang tadi, metamorfosa tidak sempurna. Ya, kita mencoba menolong dengan metamorfosa yang sempurna. Kupu-kupu kalau sudah jadi kepompong kemudian kita coba bongkar, jadinya juga tidak sempurna, sama, dipaksakan. Tetapi sesuatu yang alamiah, yang karena terjadi, dia ini mengikuti proses, maka dia menjadi kupu-kupu yang sempurna. Ada usaha yang dia melepaskan diri dari kepompong, dan disitulah kekuatannya muncul. Dan ini begitu indah, Tuhan mengatur semuanya. Jadi yang pertama, apa yang kita mesti sadari, yang kita lakukan sebagai ciptaan baru, yaitu kita akan dipimpin oleh Roh. Ini artinya apa? Kita fokus kepada kebenaran. Firman Tuhan di dalam Galatia 4 ayat 6 dikatakan, dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi, ini penting ya. Kalau engkau lahir baru, menerima Yesus, engkau itu disebut anak-anak Allah. Dan punya, dikatakan apa? Allah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita, dan berseru yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi selain kita punya Bapa dunia yang terbatas, yang mungkin mengasihi tetapi dia tidak sempurna, saya punya Bapak, kawan-kawan juga punya Bapak, dan tentu Bapak jasmani ini mengasihi. Tetapi saya juga harus katakan Bapak jasmani nggak sempurna. Tapi Bapak surgawi yang mengaruniakan roh yang baru itu begitu sempurna. Jadi kawan-kawan mesti sadar ada seorang Bapak surgawi yang mengasihi dengan sepenuh hati. Engkau dicintai. Coba bayangkan peristiwa anak yang hilang. Anak yang hilang itu ketika dia belum waktunya minta uang. Ya. Artinya apa? Orang tua kalau belum mati sudah minta warisan itu berharap orang tuanya mati. Jahat sekali dia. Minta uang kemudian uangnya dihabis-habiskan. Setelah habis dia dengan prostitut melakukan hal yang tidak benar. Dia nggak bisa makan, dia cari makan. Bekerja di peternakan babi dan dia mengalami kesulitan untuk makan. Dia teringat kepada bapaknya. Kemudian dia melihat bapaknya dan berkata, dia aku ingin pulang. Dia bertobat. Nah, bapaknya benar-benar lihat dari jauh, berlari menyambut. Dan bukan hanya itu, bapaknya sangat girang. Dan dia menyediakan jubah. Minta pelayannya memberikan jubah. Memberikan cincin dan kasut. Dan diadakan pesta. Sampai kakaknya yang sulung marah. Ya. Yang kalau kita perhatikan dengan sungguh-sungguh tidak ada kalimat dari bapaknya yang berkata seperti ini. Kamu sih nggak dengar. Kamu mestinya belajar. Kamu nggak ada. Kalimat penghakiman nggak ada. Dia hanya berlari, memeluk. Sama seperti pada siang hari ini. Kawan-kawan, engkau dicintai Tuhan dengan luar biasa. Tuhan tidak menghakimimu. Dia menunggu. Kalaupun engkau salah, dia sadar. Itu bukan manusia yang baru, manusia yang lama. Yang ingin kembali menguasai hidupmu. Tapi manusia baru, nature-mu adalah nature yang penuh kasih. Kamu nggak sadar, tiba-tiba kamu melihat orang menderita, engkau berbelas kasihan. Orang yang ingin ditolong, engkau sukarela menolong. Itu semua karena nature kita yang diperbaharui.
Bapa yang penuh kasih. Kebanyakan kita seperti kakak sulung yang ada di rumah setiap hari bersama Bapa. Kemudian kita ngomel ketika anak yang hilang itu datang. Kita bilang, saya, kata anak sulung, setiap hari bersama Bapa tidak pernah berbuat salah, tidak pernah makan dipestakan. Ini anak yang nakal, adik yang nakal, yang mursal, yang tidak menghormati. Kok diadakan pesta? Dia sakit hati. Kata bapaknya simpel, bapaknya tidak tertarik berdebat, hanya mengatakan, kamu ada di rumah Bapa. Semua yang menjadi milik Bapa adalah milikmu. Perhatikan baik-baik. Kita ada di rumah Bapa. Semua yang kerajaan Allah punya, itu milik kita. Itu secara alam roh. Dan itu sungguh-sungguh mesti kita imani. Semua. Bapa mengasihi bahkan anaknya yang sulung, yang menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus pun diberikan kepada kita karena cintanya kepada kita. Jadi jangan pernah engkau merasa sendirian, jangan pernah engkau merasa gelisah, merasa takut, merasa ragu, merasa ditinggalkan. Bapa akan mengutus malaikat-malaikatnya, juga mengutus sahabat-sahabatnya untuk menjadi sahabat-sahabatmu. Sahabat-sahabatmu adalah apa yang digerakkan Tuhan untuk bersama-sama melayani. Ya. Itu yang pertama, dipimpin roh dan kebenaran. Karena itu, ini penting kita sadari, kawan-kawan, tolong slide-nya disesuaikan ya. Seperti Bapa sayang anaknya di dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang anaknya, sayang kepada anak-anaknya, demikianlah Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Mazmur 103 ayat 13, terjemahan baru. Jadi, Dia itu begitu sayang, begitu sayang. Saya masih ingat ketika saya sedang di Pulau Mentawai, berapa tahun yang lalu saya lagi mission trip di sana, saya melayani gereja-gereja di sana, di pulau di daerah di Sumatera Barat. Ya. Ketika saya ada di sana, anak saya sakit. Aduh, saya nggak tenang sama sekali. Saya merasa gelisah, takut. Saya merasa betul-betul saya perlu datang, nggak nyaman. Rasa kasih saya kepada anak saya itu unlimited. Saya juga bilang kata kalau boleh sakit, bahkan kalau kematian pun digantikan, saya gantikan. Artinya Bapak itu mencintaimu. Mungkin banyak anak-anak yang belum paham ya kasih Bapak sampai kita nanti menjadi Bapak. Tapi saya sebagai orang tua menyatakan sungguh-sungguh Dia sangat mengasihi anak-anaknya, seperti Bapa surgawi yang jauh lebih mengasihi dibandingkan orang tua kita. Hari ini kalau kita sadar kita ciptaan baru, kita akan dengan mudah tidak menuntut kepada Bapa. Bapa kita di bumi yang terbatas, yang penuh kelemahan, sangat mengasihi kita. Tetapi kadang-kadang Dia tidak seperti harapan kita. Kita membanding-bandingkan, kita menuntut. Tetapi kalau kita mengenal lebih lagi, percaya kepada Kristus Yesus, Bapa itu mengasihi semuanya. Perhatikan, saya ulangi. Ya, engkau sangat dikasihi oleh Bapa. Engkau dicintai. Tenanglah, jadilah engkau gembira. Jangan ragu sedikit pun, masa depanmu ada di tangan Tuhan. Engkau adalah ciptaan baru di dalam Kristus Yesus. Berikutnya, yang kedua, saya mau sharingkan adalah, mari kita mengarahkan mata kita tertuju pada Yesus yang tidak ditaklukkan dosa. Di dalam Ibrani pasal 12, ayat 1 dan 2, ya, saya bacakan, saya tulis hanya ayat 2, tapi saya bacakan mulai Ibrani pasal 12, ayat yang pertama tentang banyak saksi, Ibrani pasal 12. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Kemudian, marilah kita melakukan dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib sebagai ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Jadi
mari kita melakukan di dalam kehidupan ini tetap fokus kepada Yesus. Jangan kita fokus kepada persoalan-persoalan. Persoalan-persoalan kita hadapi, kita selesaikan. Tapi gunakan waktumu, selain itu adalah fokus kepada Tuhan. Istilahnya adalah bahasa Yunani, koram deo. Tuhan senantiasa melihat kita dan kita melihat kepada Tuhan. Sehingga ketika engkau sedang masa muda, engkau sedang menikmati sukacita, kebahagiaan di masa muda, engkau tidak berbuat dosa. Kenapa? Engkau melihat Tuhan. Tuhan melihatmu. Banyak sekali saya lihat hamba-hamba Tuhan mengalami kejatuhan. Salah satu yang paling menyedihkan adalah kejatuhan di dalam dosa perselingkuhan, dosa seksualitas. Ketika saya memutuskan melayani Tuhan, saya masih ingat seperti mahasiswa gini, dia dikatakan apa? Kalau engkau jatuh di dalam dosa, yang jatuh bukan hanya dirimu, tapi seluruh pelayanan. Wow, jadi kawan-kawan hati-hati. Kekudusan, kemudian apa lagi? Hal-hal yang perbuatan tidak senonoh, itu bisa terjadi kalau kita lupa diri. Sangat mungkin, dan itu iblis sengaja membuat jebakan-jebakan. Karena itu, mari kita pegang sungguh-sungguh, mata kita tertuju pada Yesus. Ketika problem masalah datang, cobalah cari Yesus, menemukan Yesus. Dan ketika kita menyintai Yesus, kita sungguh-sungguh fokus pada Yesus, kita lupa problem-problem yang kita hadapi. Dan tiba-tiba problem itu selesai. Tetapi kalau kita fokus kepada problem kita, persoalan kita terasa berat, rasa mikirkan diri sendiri, kita tidak berani cerita sama orang lain. Ada banyak orang yang punya problem dipikul dirinya sendiri. Padahal kita punya komunitas, school, kita punya tim pemuritan, kita punya tim pembinaan, kita berbagai punya tim. Tapi apa? Untuk menolong orang, tapi diri kita sendiri nggak berani terbuka. 2 minggu lalu di Jepang diresmikan, yaitu apa? Kementerian Kesepian. Jadi masa pandemi ini banyak, nggak hanya ABG ya, nggak hanya kawan-kawan yang masih muda kesepian, orang-orang tua kesepian. Bahkan angka bunuh diri meningkat 38% untuk perempuan dan 18% laki-laki. Jadi perempuan, saya pikir di Indonesia kan lebih kuat daya tahannya ya, karena perempuan itu bisa berkomunikasi, ngobrol, berumpi kan gitu. Tetapi di sana itu perempuannya lebih menderita dan mereka tidak punya teman untuk berbagi. Nah, akhirnya apa? Angka bunuh dirinya luar biasa. Baca, sampai kementerian yang pemerintah bingung dan membuat sebuah departemen kesepian. Ya. Coba baca, lucu sekali. Tapi kita juga harus menyadari kita juga tidak kebal terhadap segala hal itu. Di dalam masa pandemik ini, kita bisa, mungkin anak-anak muda nggak merasa gampang sakit, fisiknya kuat, tapi saya mengingatkan, kesepian itu bisa menyergap, merasa nggak berharga, nggak ada teman, dan itu bisa membawa kepada keputusan-keputusan mengerikan, berdosa, seksualitas, jatuh dalam pornografi, jatuh dalam hubungan seks pranikah, bahkan banyak kesalahan-kesalahan yang mengejutkan. Tetapi kita mempunyai Kristus Yesus yang nature kita dirubah. Karena itu pandang Yesus, cari. Renungkanlah firman Tuhan siang dan malam itu apa? Supaya kita nggak tertarik, nggak sengaja waktu kita sudah habis. Coba bayangkan, Yosua 1 ayat 9 atau 8. Janganlah engkau lupa katakan Taurat siang dan malam. Apalagi, supaya engkau bertindak hati-hati. Dan, ya kan itu ayat hafalan, engkau akan berhasil. Mazmur 1 ayat 23 ya, 1, 2, 3, berbahagialah orang yang kesukaannya firman Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam. Yeremia 17, kita akan lihat betapa orang yang merenungkan Tuhan itu adalah ada waktu-waktunya fokus kepada Tuhan, fokus kepada kebaikan Tuhan, fokus dia sudah mengasihi kita, dan kita jalani hidup fokus. Hampir 1 tahun saya dan istri saya masuk dalam masa pandemik ini, dan kita belajar menikmati, bahkan istri saya sekalipun tidak ke kantor, karena work from home. Dan disitulah saya kebetulan menulis buku yang namanya Everything Start at Home, sebelum pandemik itu. Sehingga kita bisa menikmati masa-masa seperti ini. Kawan-kawan,
Jangan kita khawatir. Ya, mari fokus sama Tuhan. Engkau sangat dicintai. Saya bisa menyebut satu-satu. Engkau masa mudamu sungguh berarti. Engkau ada di komunitas, engkau ada di KUL, engkau pun jadi pengurus. Itu keren banget. Itu karena Tuhan. Karena itu jangan izinkan kita menoleh ke kiri dan ke kanan, fokus. Ada persoalan, cari Tuhan. Teman saya mengajari, saya punya buku yang sangat bagus, Applied Bible ini, sehingga nggak semua kita baca, tetapi hal-hal sesuai kebutuhan, dan ini menarik sekali, karena kita bisa merenungkan itu jadi sehari 3 kali. Firman itu bisa kita renungkan, luar biasa. Engkau sangat dicintai Tuhan. Katakan dalam hati, aku sangat dicintai Tuhan. Katakan, taruh tanganmu di dada, ya, aku sangat dicintai. Pencipta langit dan bumi. Engkau sangat dicintai dan disertai Tuhan. Tidak usah khawatir ya. Next slide berikutnya adalah mari kita fokus ya kepada Tuhan, maka kita akan melihat iman yang sempurna. Fokus Ibrani 12 ayat 2. Kepada dunia menjadi pandangan iman kita menjadi sirna. Jadi fokus. Let us fix our eyes on Jesus. Fixkan. The founder, source, author, pioneer. Jadi kita bisa sebut sumber, pendiri, penulis, apapun, pionir, dan perfect finisher out of our faith, yang mencemurnakan iman kita. Kekristenan hanya berbicara iman. Iman dari iman kepada iman. Yang memimpin kepada iman kepada iman. Dari iman kepada iman. Ini ya kerennya. Kalau tadi kan dikatakan apa? Memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Itu Kristus. Engkau yang bukan imanmu sendiri, tapi datang kepada Kristus supaya engkau dipimpin dan dibawa dalam kesempurnaan. Jadi kawan-kawan yang dikasihi Tuhan, mari kita semua menikmati masa-masa kayak gini, new normal. Ini sebagai sesuatu yang harus kita bisa jalani bersama-sama. Yang terakhir, yang ketiga, kita akan menjadi sesuatu yang baru karena nature kita adalah nature kebenaran. Secara alamiah, kupu-kupu sama sekali tidak mengingat masa lalunya. Tiba-tiba tidak tertarik daun, tidak tertarik merangkap, dan tidak bisa benar-benar. Tiba-tiba dia punya sayap yang indah, total berubah. Bahkan semakin kupu itu, kalau kita lihat ulat yang jelek itu, jadinya kupu makin keren, luar biasa. Saya ingat perkataan firman, makin orang itu berdosa, makin dia sadar kasih karunia dia pada kita. Dan Tuhan berkata apa? Aku datang kepada yang sakit, kepada yang lemah, orang sakit yang membutuhkan tabib. Jadi, begitu kita di dalam Kristus, habit kita, nature kita itu menjadi nature yang baik. Yohanes 1 ayat 12 katakan apa? Tetapi semua orang yang menerimanya diberi kuasa menjadi anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Tiba-tiba kok kita gampang ya belas kasihan. Kita ada sesuatu benih ilahi. Dikatakan di 1 Yohanes 3:9, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada di dalam kita. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ada yang menjadikan ayat ini pusat perdebatan, konflik, karena kok kita bisa berdosa lagi faktanya. Tapi ayat ini kalau kita sungguh-sungguh pahami ya, kita artikan dengan penuh, yang dimaksud tidak berdosa adalah benih ilahi yang di dalam dia. Ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Jadi ada benih baru. Benih ilahi ini harus dikembangkan terus. Yang berdosa adalah benih lama, manusia lama. Benih baru nggak pernah berdosa lagi. Karena itu lahir dari Allah. Yang namanya lahir dari Allah, nature-nya baru. Seperti kita menjadi bukan lagi keturunan Adam, tetapi keturunan benih ilahi. Keturunan Adam yang berdosa. Jadi kita tidak dapat berbuat dosa, adalah benih ilahi itu yang nggak bisa berbuat dosa. Tiba-tiba kita gampang belas kasihan. Tiba-tiba kita gampang nangis. Sesuatu yang berubah. Ketika kita lahir baru menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, itu tentu sebaiknya diingat. Saya masih ingat itu tanggal 11 April tahun 1985. Saya dari bukan orang yang percaya pada Kristus menerima itu, dan itu keputusan yang terbaik. Tiba-tiba saya hatinya gampang belas kasihan. Nggak sempurna manusia, roh kita lah sudah sempurna, tapi pola pikir kita, mindset kita, jasmani kita itu diperbaharui terus. Jasmani menjadi dewasa, kuat, kemudian lemah, dan
pola pikir kita harus diperbaharui menurut Roma 12 ayat 2. Ya. Let God, what we call is, memperbaharui. Let the way of your thinking completely change. Lama-lama pola pikir kita berubah seperti pola pikir Allah. Tetapi rohnya sudah diluruskan dulu. Kebenaran sudah lahir. Nah, ini yang sangat penting kawan-kawan. Sebagai new creation, roh kita sempurna, kita beralih dari kematian kepada kehidupan kekal. Kita tidak berbuat dosa lagi, roh kebenaran itu. Tetapi manusia lama seringkali bangkit. Pikiran-pikiran yang masih lama seringkali menguasai. Sehingga beruntung sekali kawan-kawan yang berusia di bawah 35 tahun. Karena apa? Ketika saya mengajar ini kepada orang yang berumur di atas 35 tahun, itu pola pikir lama menggilas lagi. Jadi orang yang berumur 35 itu sudah mengkristal wataknya. Jadi kawan-kawan saya ingatkan, dan sungguh-sungguh ini penting. Ketika engkau melayani, engkau akan menjadi pemimpin yang keren. Kenapa? Engkau sedang dipersiapkan Tuhan. Dulu saya ketika melayani seperti itu, saya maju. Saya angkat tangan. Saya di dalam hidup tidak mau nyontek. Semua pengurus persekutuan di bawah saya minta itu. Kedua, kita menjadi pria-pria yang tidak boleh mengganggu wanita. Maksudnya gimana? Tidak boleh PHP, tidak boleh jatuh cinta sembarangan, tidak boleh apa lagi, mencium, memanipulasi tubuh pasangan kita, tidak boleh. Hanya istri. Itu yang ternyata Tuhan memberikan kekuatan, menolong, bukan karena kita hebat, bukan, tetapi karena Tuhan yang menaruh rohnya di dalam diri kita. Mau nggak seperti itu? Kan jadi pemimpin yang tidak gampang disuap. Nggak bisa. Oleh keinginan mata, keinginan daging, dan keangkuhan hidup. Oleh dosa seksual, oleh jabatan, oleh kekayaan. Engkau fokus. Hidupmu adalah pemberian Tuhan yang harus engkau kembalikan untuk berbuat kebaikan bagi sesama. Engkau sangat dicintai, engkau sangat dikasihi kawan-kawan. Ya, katakan sekali lagi, taruh tanganmu di dada, aku sangat dikasihi, aku sangat dicintai Tuhan, sangat ya. Makanya Dia memilih engkau, dan engkau akan bersama-sama berlari di dalam panggilan itu, fokus kepada Tuhan, dan nature-mu akan berubah. New creation akan menjadi new normal. Engkau akan memiliki habit yang normal. Banyak orang berkata seperti ini kan, Pak, saya berharap semuanya selesai lagi lah. Ini kalau sudah COVID selesai, kita ketemu lagi. Saya katakan, stop berpikir seperti itu. Nostalgia itu. Yang baru sudah datang, new normal. COVID akan berdampingan dengan kita, seperti penyakit flu selama-lamanya. Kita hidup, tetap jaga kesehatan, sekalipun vaksin nanti ada, masalahnya tetap ada. Dan ibadah online, ministry online, bisnis online, tidak berarti nama online seperti selama ini. Coba bayangkan dunia bisnis dirombak demikian hebat. Kita tidak perlu datang tiap hari. Datang ke kantor tiap hari ada dua yang harus disediakan. Nomor satu, perusahaannya dia tempat, fasilitas mobil, dan AC, dan semua kosnya tinggi, gedung. Sementara karyawannya ke kantor itu butuh kendaraan, waktu, semuanya. Dan ketika kondisi new normal ini kita terima, kita tidak harus ke kantor, produktivitasnya jauh lebih tinggi. Kita bisa bekerja pada 2-3 perusahaan. Jangan nanti begitu kondisi normal kembali lagi kita. Saya bilang, saya sebagai seorang ahli hukum, saya bilang gini, Undang-Undang Cipta Kerja nomor 11 tahun 2020 pun tidak bisa memahami namanya habit digital atau millennial generation ini. Millennial generation akan kerja flexible time, fleksibel tempat, fleksibel apa jenis pekerjaannya. Dunia berubah. Dan tidak bisa diatur undang-undang yang harus datang 40 jam seminggu. Aturan-aturan yang lama itu akan membelenggu. Karena apa? Welcome, new normal. Setiap masa ada orangnya. Dan setiap orang ada masanya. Ketika saya belum siap memimpin, saya memimpin. Saya pengen memimpin. Hancur hidup saya dan orang yang saya pimpin. Karena belum masanya. Pas masanya, disitulah terjadi akselerasi.
Saya bermanfaat, saya tenang, saya menguasai masalah, yang dipimpin pun tenang. Tetapi masanya akan berakhir. Nggak selamanya seseorang memimpin. Dan pola pikir yang lama tidak bisa diterapkan dalam sebuah masa yang baru. Orang yang memaksakan. Dulu saya melayani, saya pikir kok susah sekali bicara sama generasi muda. Dunianya berubah, bro, katanya. Maka supaya kita bisa terkoneksi, relevansikan diri Anda dengan generasi muda sebagai orang tua. Anda kalau mau bicara sama orang tua, relevansikan diri Anda. Dunia sudah berubah. Tetapi Tuhan, substansinya sama. Dia mengasihi, dia punya rencana yang indah. Jadi new creation di new normal. Welcome. Dunia sudah berubah. Jangan berharap kembali ke masa lalu. Itu nostalgia, itu sejarah. Sekarang semuanya akan berubah. Saya bisa bicara hari ini di Pool. Kemarin minggu lalu saya di NTT. Saya bicara di luar negeri. Saya bicara di Tanjung Pinang. Tergantung tempat dan semua dilakukan dari kamar. Saya bisa menjangkau di banyak tempat, pemuridan di banyak tempat dari sebuah kamar di Lipo Cikarang. Dulu nggak terbayangkan. Harus beli tiket pesawat, mengatur waktu, mengatur cuti, mengatur semua. Sekarang tinggal on. Waktu berlari. Ini masa terbaik. Tuhan pakai saya untuk memenangkan banyak jiwa dan bertemu dengan banyak orang-orang yang terjadi sinergi. Ada banyak anak-anak muda yang datang dan hidupnya hancur. Dia cerita, Pak, saya melakukan kesalahan ini, dipaksa atasan, apa yang harus saya lakukan? Saya hanya mengatakan, Tuhan mengasihi, berhenti berbuat dosa, dan saya tidak menghukum, fokus kepada Tuhan. Dan pemulihan terjadi. Nah, ini kawan-kawan, perhatikan, engkau dipakai juga. Di luar sedang goncang, di luar sedang penuh persoalan, engkau dipakai. Ingat, di dalam 1 Korintus 6 ayat 19-20, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, bahwa kamu bukan milik kamu sendiri, sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Kamu sudah dibeli. Dibeli dalam bahasa Yunani, agorazo. Agorazo artinya apa? Transfer of ownership. Engkau tidak lagi milik dosa. Engkau milik Allah. Engkau dicintai. Engkau dikasih. Tuhan sangat peduli atas hidupmu. Jadi apa yang saya bisa simpulkan, kawan-kawan, siang hari ini, new creation. Engkau tidak akan meleset dari sasaran. Meleset dari sasaran itu bahasanya aslinya hamartia, yang artinya dosa. Engkau tidak akan berdosa. Karena nature kebenaran. Kau lari kepada Bapa. Pikiran dosa bisa lewat di atas kepala kayak burung itu. Tapi engkau berhak mengusirnya kalau mau hinggap. Dunia sedang menawarkan dosa-dosa, tapi jangan izinkan dia hinggap. Kenapa? Burung boleh lewat di atas kepala kadang-kadang apa itu? Mengeluarkan kotoran yang kena kepala kita, ya dibersihkan. Tapi kalau dia hinggap dan bersarang di kepalamu, itu problem. Pornografi, kesesatan, semua bisa ditawarkan. Jangan biarkan dia hinggap, usirlah. Karena engkau adalah nature kebenaran Allah, tidak ada lagi perhambaan, no more yoke of slavery, tidak ada lagi beban perbudakan, but yoke of freedom, beban kebebasan, beban yang ringan, dan menjadi anak-anak Allah. Engkau ahli waris, bukan terima upah ataupun berkat. Engkau adalah ahli waris. Slide-nya menyesuaikannya. Engkau adalah ahli waris dan engkau terima berkat. Slide yang terakhir ya. Jadi anak-anak muda sungguh saya beruntung boleh bicara hal yang sangat penting ini. Saya percaya kebenaran ini akan ada di hatimu. Karena itu mari kita semua boleh tundukkan kepala, kita berdoa. Saya akan mendoakan satu-satu dan saya percaya setiap engkau itu dicintai Tuhan. Tundukkan kepala dan rasakan Tuhan hadir. Engkau yang mengalami beban dan persoalan hidup. Engkau merasa sendiri. Engkau merasa sedang galau. Kasih dan kebaikan Tuhan akan dicurahkan. Engkau dipilih bukan baru-baru ini. Sejak dari kandungan, engkau dipilih Tuhan. Ada yang mereka
berkata engkau sedang ketakutan masa depan, karena orang tuamu tidak mengerti apa yang jadi pikiranmu, sahabat-sahabatmu tidak ada yang mengerti, bahkan kakak dan adikmu juga tidak memahamimu. Tapi dengar firman Tuhan. Tuhan mengerti yang menjadi pergumulanmu. Tuhan sangat peduli. Dia seperti gembala yang mengerti domba-dombanya. Dan dia tidak membiarkan engkau terhilang. Engkau akan dicari dan ditemui, karena engkau begitu berharga bagi Tuhan. Ya, engkau sangat berharga. Berbahagialah engkau, karena engkau semua dicintai oleh Tuhan. Dia mau melakukan apa saja untuk menolongmu, untuk menyatakan kasih dan cintanya. Jadi jangan khawatir engkau, ketika engkau merasa beban itu terlalu berat, percayalah, Tuhan tetap penuh kasih setia. Bahkan di antaramu ada yang berkata, saya merasakan dengan spirit saya mengatakan mungkin kamu capek atas hidupmu, kamu letih, kamu kelihatan bahagia, kamu bisa tertawa, tetapi hatimu sedang teriris dan luka. Dengar, sungguh-sungguh, engkau taruh tanganmu di dada, saya akan berdoa. Engkau dicintai Tuhan. Pertemuan kita kali ini tidak kebetulan. Rasakan Tuhan yang penuh kasih, yang mau mati bagi engkau itu turun atasmu. Lihat dia memelukmu dan berkata, anakku, aku mengasihi. Anakku, aku mengasihi. Tuhan Yesus sendiri yang datang dan memeluk setiap engkau. Ya, setiap engkau. Setiap engkau dicintai Tuhan. Dikasihi dengan kasih yang adikodrati. Engkau dicintai Tuhan. Bapa di surga, hamba-Mu sudah selesai. Tetapi roh-Mu yang adikodrati, yang penuh kasih itu boleh terus masuk ke dalam hati anak-anak-Mu yang Kau kasih ini. Sehingga tidak ada ruangan hati yang gelap. Semuanya Engkau terangi oleh kebenaran firman. Engkau dicintai, Engkau dikasih. Berkat dari tempat yang maha tinggi, Engkau ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Yang lama sudah berlalu. Ketika iblis berkata, apanya yang baru, Engkau jatuh lagi. Katakan, itu manusia lama. Hei, manusia lama, kau minggir. Manusia baru yang dipimpin roh Allah, yang fokus kepada Allah, yang mengatakan, ya Aba, Bapa, yang percaya, nature, habit kami adalah kebenaran, bukan lagi dosa. Telah berkuasa atas hidupku. Berpujilah Tuhan untuk selama-lamanya, sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Tuhan. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bless you guys. Wah, terima kasih Mr. Mayani atas firman-Nya yang begitu indah untuk kita semua pada Kaiser kali ini. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, aku mau ingatin lagi teman-teman tentang beberapa poin yang bisa kita dapatkan dari firman yang tadi Mr. Mayani bawakan. Semua yang baik itu datangnya dari Tuhan. Ketika kita lahir baru, peristiwa di mana kita menerima Yesus Kristus sebagai juru selamat dan mengaku akan setiap dosa kita. Nah, di dalam Yesus Kristus kita adalah ciptaan baru. Ketika kita di dalam Kristus, habit kita menjadi habit yang baru. Biarkan Roh Kudus memimpin kita dan biarkan diri kita tertuju pada Yesus dan tidak ditaklukkan oleh dosa kita yang lama. Ingat teman-teman, kita semua sangat dikasihi dan dicintai oleh Tuhan kita. Nah, teman-teman, sekarang aku mau undang teman-teman sekalian untuk open cam dan juga open mic. Kita mau sama-sama say thank you ke Mr. Mayoni sambil bilang thank you Mr. Mayoni, God bless you, sambil kasih heart finger kayak gini. Ayo semuanya. Udah siap? Hitung ya. 1, 2, 3. Terima kasih. Thank you, Mr. Mayani. God bless you. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Mr. Mayani. Nah, teman-teman, sekarang kita akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Dipersilakan kepada MPDD untuk menampilkan slide.
Nah, teman-teman bisa mengikrarkan pengakuan iman rasuli dari tempat teman-teman masing-masing tanpa perlu mengaktifkan mic. Mari kita mulai. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Nah, guys, selanjutnya kita akan masuk ke Cool News Update. Yeay. Next slide, Kak. Nah, untuk coolers yang ingin memberikan persembahan, kami memberikan 3 metode atau 3 cara. Yang pertama bisa melalui OVO, GoPay, dan Dana. Dan untuk melalui OVO dan GoPay, nomornya sama, yaitu 082 153 251 865 atas nama Cool Press Unif atau Regina Clarin sebagai bendahara Cool. Dan metode yang baru yaitu Dana dengan nomor telepon 089 977 01780 atas nama Regina Clarin, bendahara Cool. Dan diharapkan untuk saat memberikan persembahan, jangan lupa memberikan kode digit terakhir 1 sebagai contoh 10.001, yaitu 10001. Oke, selanjutnya ada apa tuh Kak Pine? Nah, yang selanjutnya nih, Ger, kita ada prayer box. Bagi coolers yang mungkin ingin sesuatu didoakan, mungkin pergumulan, cita-cita dan harapan, aktivitas setiap hari, atau apapun itu yang ingin didoakan, coolers bisa langsung ke kontak person yang ada di bawah ini, atas nama Kak Jetro dengan line Jet Lukas dan Kak Sarah dengan line Sarah Sipayung 21, dan juga tadi partner aku Gary sudah mengirimkan link G-Form untuk prayer box yang bisa coolers akses. Selanjutnya. Dan selanjutnya ada Komsel atau Komunitas Sel. Nah, siapa nih yang belum gabung dalam Komsel? Aku harap semua udah gabung ya. Nah, di sini kita juga bukan cuma sekedar ibadah, tapi kita juga bisa main games bareng dan juga sharing-sharing bareng sama coolers yang lain. Jadi, untuk teman-teman coolers yang belum gabung, harap langsung menghubungi kontak person yang ada di bawah, yaitu Kak Axel dalam WA 0813 4325 6643 dan Kak Napitasari yaitu dengan nomor 0822 8382 0603. Selanjutnya Kak Pini ada apa lagi? Nah, selanjutnya kita ada Cool Store. Di Cool Store ini kami menjual berbagai macam merchandise dari Cool. Ada mug, ada sweater, ada hoodie, ada tote bag, dan macam-macam merchandise lainnya. Jadi pastikan teman-teman udah follow IG-nya di @coolstorepressunif dan juga lain @209tpdwq. Nah, teman-teman bisa kepo-kepo di IG-nya ya, nanti. Dan selanjutnya ada doper atau doa persekutuan. Nah, untuk teman-teman yang memiliki kerinduan untuk bersekutu dan berdoa bareng, diharap untuk datang di dalam doper, tapi untuk besok ditiadakan dulu pada tanggal 27 Februari 2021 dan akan dilakukan kembali minggu depan, yaitu pada tanggal 6 Maret 2021. Ditunggu kehadirannya, Coolers.
Nah, yang selanjutnya kita ada Cool Social Media. Jadi Cool memiliki 4 platform media sosial. Yang pertama ada Instagram, kalian bisa cek di @coolpriceunifofficial. Bagi yang belum follow, teman-teman bisa segera follow ya. Nah, selanjutnya ada OA Line di @744hwgyo. Nah, seperti yang sudah diumumkan kemarin, kalau OA Line Cool sudah berganti menjadi OA Line yang baru. Nah, bagi teman-teman yang belum add OA Line Cool, bisa add sekarang ya di @744hwgyo. Nah, yang selanjutnya kita juga ada Facebook. Bagi teman-teman yang masih pakai Facebook, sama seperti aku tentunya. Ger, kamu masih pakai Facebook nggak sih? Masih dong, Kak. Oke, mantap. Nah, bagi teman-teman, bisa cek Facebook-nya, Facebook page-nya Cool di Cool Price Unit dan bisa request untuk join. Nah, yang selanjutnya yang nggak kalah menarik lagi, kami punya YouTube. Nah, bagi teman-teman yang belum subscribe YouTube-nya Cool, bisa langsung search di Cool Price Unit Official. Nah, di situ teman-teman bisa nonton kegiatan-kegiatan yang dilakukan Cool selama offline. Juga teman-teman bisa nonton Fraser yang sebelumnya saat online. Nah, last but not least, kita ada link absensi. Jadi untuk teman-teman, untuk followers sekalian, itu linknya udah dikirim oleh Asher kita, Kak Laitare. Nah, bisa diakses untuk mengisi absensi yang ada. Nah, itu aja untuk Cool News Update pada Fraser hari ini. Sekarang kita akan menutup Fraser kita. Saya persilakan kepada prayer untuk membawa kita dalam doa penutup. Jadi teman-teman, sebelum kita mengakhiri Fraser ini, mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan, untuk hari ini Bapak kami telah mendengarkan Tuhan firman-Mu ya Bapak, yang disampaikan oleh Ser Mahayuni ya Bapak. Kiranya Tuhan Kau berkati lewat firman tersebut agar bisa tertanam Tuhan di hati kami ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak agar lewat pendetanya Bapak, keluarganya Tuhan Engkau berikan kesehatan ya Bapak, Engkau berikan perlindungan, dan juga kemanapun pelayanannya ya Bapak, Engkau sertai ya Bapak, Engkau berikan hikmat ya Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak untuk para keluarga ya Bapak, berkati Bapak, lindungilah Tuhan, dan berikanlah kesehatan ya Bapak, juga untuk keluarganya ya Bapak, Engkau sertai ya Bapak, jauhkanlah daripada sakit penyakit ya Bapak. Kami juga berdoa ya Tuhan Yesus untuk komite ya Bapak yang setia melayani ya Bapak, Engkau berkati Bapak, kemanapun pelayanannya berada ya Bapak, Engkau berkati agar mereka bisa berbuah ya Bapak dimanapun berada. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kampus Presiden University Bapak, Engkau berkati para stafnya, pengurus, bahkan kepalanya Bapak, Engkau berikan hikmat ya Bapak agar bisa Tuhan melakukan Bapak bagian tugasnya Bapak dengan baik ya Bapak. Engkau saja Tuhan yang sertai ya Bapak. Terima kasih Yesus Tuhan. Kami juga berdoa ya Bapak untuk keadaan yang sedang terjadi sekarang ya Bapak, yang mana bencana Bapak terjadi di mana-mana ya Tuhan, banjir, longsor ya Bapak, kami percaya Bapak, tangan-Mu Bapak bisa menolong mereka ya Bapak, Engkau yang memberikan Bapak bantuan Bapak kepada mereka ya Bapak, maupun donasi ya Bapak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk COVID ini Bapak agar bisa berlalu ya Bapak. Kami berdoa ya Bapak, kami serahkan Bapak hanya ke dalam tangan-Mu saja. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Nah, Coolers, kita sudah sampai di penghujung acara kita kali ini. Jadi, sebelum kita masuk ke dalam acara terakhir, kita saksikan lagu kebangsaan Cool, yaitu Welcoming Song. MTDD dipersilahkan. Jesus, love, Jesus, love,
Happy Friday, Coolers. God bless you. Happy Friday, Coolers. God bless you. See you on next Friser.